Damai tak kunjung datang, biaya perang Amerika Serikat di Iran membengkak jadi sekitar 29 miliar dolar Amerika Serikat atau 508,1 triliun rupiah. Amerika Serikat hapus jaminan perjalanan bagi pemilik tiket nonton Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil untuk menarik antusiasme pendukung tim peserta menonton Piala Dunia di Amerika Serikat. Polisi menetapkan 9 tersangka kasus kerusuhan pasca laga Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB Jumat pekan lalu. Ahmad Syahriar Siddiqi, anggota Komisi D DPRD Jember Jawa Timur yang merokok dan bermain game online saat RDP minta maaf dan mengaku hilaf atas perbuatannya. Libur panjang, kuliner khas Thailand hadir di Blok M, manjakan lidah warga Jakarta. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Dan langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Hizbullah menyerang sejumlah truk militer Israel di kota Tyre Harfa, Lebanon Selatan. Milisi Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran melanjutkan serangannya menyasar sejumlah truk militer Israel di kota Tyre Harfa, Lebanon Selatan. Tak ada keterangan waktu secara pasti yang bisa dikonfirmasi dari video serangan yang dirilis media Iran Press TV. Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara terhadap sejumlah kota di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Serangan tersebut terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga Arab Salim, Kafr Hatta, hingga Deir Ez-Zahrani. Israel menyebut serangan itu sebagai respons pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hizbullah. Warga dan anggota pertahanan sipil Lebanon di Sidon, Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman untuk 2 petugas paramedis yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh pada hari Rabu. Upacara pemakaman militer digelar untuk menghormati para korban. أحمد الشرف أحمد البطل الشجاع سنتين حرب أحمد ما ترك هيدا صباطه بشرف صباطه بشرف بدنا نحط له إياه على مدخل النبطية روح اسأل رفقاته بعد ينبسطوا بلا سنتين أحمد حرب وما يترك يا أحمد اترك. Drone Shahid 136 ini dibawa dengan mobil pickup dan ditujukan kepada warga yang berkumpul di kota Pishva, Iran bagian tenggara. Aksi dukungan warga Iran untuk pemerintah dan militer dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat berlangsung di sejumlah kota. Aksi ini biasanya disertai pamer senjata untuk meyakinkan bahwa kekuatan militer Iran belum habis. Iran membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran sudah dihancurkan. Garda Revolusi Iran belakangan menunjukkan kekuatan kapal kecilnya yang berbekal dengan senapan masih bisa memberikan tekanan di Selat Hormuz. Armada perahu serang yang kecil dan cepat ini dibentuk oleh militer Iran pada 1980-an selama Perang Iran-Irak. Sejumlah analis mengatakan armada ini tidak dirancang untuk pertempuran konvensional di laut, tapi untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran.
Saudara, di tengah upaya mengakhiri perang dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Beijing menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping. Selain membahas isu perdagangan, Trump dan Jinping diyakini juga akan berbicara mengenai konflik di Iran dan Taiwan. Kunjungan Trump ke Tiongkok kali ini menjadi kunjungan kenegaraan yang kedua, sempat ditunda dari jadwal semula pada April atas permintaan Presiden Amerika Serikat akibat konflik di Iran. Dalam pertemuan di Beijing, Donald Trump memuji Presiden Xi Jinping sebagai pemimpin yang hebat. Meski diakui, Trump banyak orang yang tidak suka ia mengatakan hal itu. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Sementara itu, Xi Jinping mengatakan saat ini situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Jinping bilang AS dan Tiongkok seharusnya menjadi mitra bukan pesaing atau lawan. They are the questions of our times that you and I need to answer as leaders of major countries. This year, 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Biaya perang Amerika Serikat di Iran membengkak jadi sekitar 29 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 508,1 triliun rupiah. Di tengah kritikan parlemen, Washington klaim sudah pegang kendali di Selat Hormuz. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih belum berakhir. Saling serang berlanjut di tengah gencatan senjata. Konflik berawal pada 28 Februari 2026 saat Amerika Serikat dan Israel memulai peperangan dengan menggempur Iran. Hantaman itu meluluh lantakkan sekolah dasar Putri Syajareh Tayyibah di Minab, Iran Selatan. 165 orang meninggal. Teheran lalu membalas dengan meluncurkan serangan ke negeri Zionis dan aset militer Washington di negara-negara Teluk. Pertempuran membuat Iran menutup lalu lintas Selat Hormuz. Hingga akhirnya Amerika Serikat dan Iran umumkan gencatan senjata 2 pekan yang dimulai 8 April dan kemudian diperpanjang tanpa kejelasan. Perang berlarut-larut membuat biaya membengkak hingga 29 miliar dolar Amerika Serikat atau 508,1 triliun rupiah yang dikritik Parlemen Amerika Serikat. Di tengah kritikan biaya perang yang membengkak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika Serikat memegang kendali atas Selat Hormuz. Hegseth mengklaim puluhan kapal dilumpuhkan dan Amerika Serikat telah mengalahkan Iran. We're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise I am being not very your effective. enemy, sir. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan Washington terus membuat kemajuan dalam negosiasi dengan Iran dengan menekankan permintaan Trump bahwa Teheran tak boleh memiliki senjata nuklir. Vance mengaku telah berbicara dengan Jared Kushner, Steve Witkoff, dan sejumlah mitra Amerika Serikat di dunia Arab terkait proses diplomatik yang berlangsung. I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating towards, is we want to be able to look the American people in the eye and say with confidence that you are not going to have to worry about this very, very dangerous regime having access to the most dangerous weapons in the world. That's the goal that we're focused on. Again,
Untuk mencari jalan damai, Iran sudah menyerahkan proposal terbarunya kepada mediator Pakistan, tetapi menuai ketidakpuasan dari pihak Amerika Serikat. Ketua Mahkamah Agung Iran bereaksi dengan menyatakan negaranya tidak menyukai perang, tetapi juga tidak berkompromi bila didikte. اسلامی هیچ وقت از مذاکره فرار نکرده، هیچ وقت از مذاکره هم ابایی نداشته، برای اینکه اهل منطق هستش، منطق داره. اما خیلی طبیعی است مذاکره نه اینکه اون چی که اونا دیکته میکنن ما قبول کنیم، نه اینکه چه اون چه اونها با تهدید میخوان تحمیل کنن ما اون تحمیل رو که مذاکره نیست، این پذیرش یک تحمیله. Perang sejatinya tidak pernah menguntungkan pihak manapun. Dunia berharap negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat menemukan titik temu agar bisa memulihkan kedamaian di negara Teluk, sekaligus menurunkan harga minyak yang kian melambung sebagai dampak perang. Biaya perang Amerika Serikat di Iran membengkak hingga 29 miliar dolar atau setara lebih dari 500 triliun rupiah. Tapi kesepakatan damai belum terwujud juga hingga kini. Untuk membahasnya sudah ada pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta. Selamat malam Mas Stanis. Selamat malam Mas. Ini sudah ada informasi jadi biaya perang AS itu membengkak di Iran dari 25 miliar menjadi 29 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Apakah AS akan mengakhiri perang atau seperti apa menurut Anda? Ya, dengan protesnya Kongres terkait membengkaknya biaya perang ya, pembengkakan sekitar 70 triliun, ini menjadikan bahwa operasi yang akan dicanangkan oleh Trump, operasi barunya yaitu Sledgehammer itu saya kira akan sulit untuk diwujudkan. Makanya ini Trump kelihatan memilih jalan lain, bukan dengan perang tetapi dengan diplomasi, termasuk dengan mendekati Cina, dan tentu jalur-jalur kanal-kanal diplomasi Amerika juga akan berkomunikasi dengan Iran untuk menggunakan jalan lain selain perang. Karena perang ini memang mahal, biayanya mahal, belum dihitung termasuk kerugian-kerugian seperti pesawat tempur yang jatuh, kemudian alutsista, termasuk korban yang meninggal, ini banyak sekali kerugiannya. Dan Trump menghadapi ancaman besar jika tidak bisa membereskan ini, karena persoalan anggaran ini sangat sensitif, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pemilu sela yang akan dihadapi pada bulan November kalau salah nanti. Kalau misalkan AS mencoba untuk menempuh jalur diplomasi, apakah nanti akan ada apa istilahnya bisa menerima apa yang diajukan oleh Iran atau akan lebih mentolerir? Ya, saya kira tetap akan keras kepala ya, akan keras kepala si Amerika Trump ini, akan keras kepala dan kemungkinan malah akhirnya ya dia akan menggunakan exit strateginya dengan hanya menyatakan bahwa perang telah usai, dia telah menang lalu pergi gitu saja. Seperti yang sebenarnya sudah diduga oleh beberapa para analis bahwa kemungkinan perang ini nanti akan selesai dan keduanya menyatakan menang, walaupun faktanya kita lihat bahwa Iran itu belum bisa, Amerika belum bisa mengalahkan Iran. Tapi ini kan isunya bergeser. Sejak hari pertama perang itu kan isunya kan nuklir, uranium. Tapi kesini isunya bergeser ke Selat Hormuz. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada ketidakkonsistenan terkait tujuan perang Trump. Nah, kalau tujuan perangnya tidak konsisten, tidak jelas ya akan sulit sekali untuk memenangkan pertempuran ini, perang ini. Kalau saat ini bergen position dari Amerika Serikat sendiri bagaimana menghadapi jalur diplomasi yang akan coba ditempuh dengan Iran? Ya, pasti ancaman dan menggunakan ancaman dengan menggunakan alutsistanya. Jadi perang menggunakan operasi Sledgehammer atau palu gudam ini kan menunjukkan bahwa Amerika ingin menggunakan kekerasan yang cukup besar dampaknya, entah nanti dengan berupa pesawat tempur atau peluru kendali atau apa, tapi Amerika menunjukkan bahwa dia tidak main-main, akan melakukan perang dengan eskalasi yang lebih besar. Tapi alih-alih Iran takut, Iran justru juga menyiapkan pasukannya, menyiapkan milisinya, dan kelihatan santai-santai saja untuk mau menerima perlawanan Amerika. Dan dari rilis dari informasi yang tidak resmi sebenarnya, informasi dari CIA menunjukkan bahwa alutsista Iran itu masih baik-baik saja, masih 70% masih utuh. Bahkan termasuk yang tadi kita tampilkan, dipamerkan kepada publik untuk meyakinkan bahwa militer mereka belum habis, armada tempur belum habis.
Ya, bahkan informasi yang saya dapat beberapa pangkalan peluru kendali di sekitar Selat Hormuz ada 33 itu sudah siap dijalankan. Dan sebenarnya kan Iran menggunakan taktik perang small war, perang kecil. Kalau kita ada jenderal Rusia dulu namanya Clausewitz itu yang ada teori small wars itu justru merepotkan. Jadi unit-unit kecil yang nanti akan menyerang Amerika, misalnya dengan menggunakan kapal di Selat Hormuz itu Iran sudah menyiapkan armada untuk itu. Dan jangan dianggap bahwa yang kecil itu nanti tidak berbahaya, justru itu sulit untuk ditangkal, akan merepotkan. Jadi Iran mempunyai banyak senjata, mempunyai milisi yang kuat, dan dia punya garda revolusi juga, dan ini tidak mudah untuk dikalahkan Amerika, dan tentu biayanya akan lebih besar lagi jika nanti melanjutkan perang dengan perang Sledgehammers ini. Kalau misalkan tadi exit strateginya pergi begitu saja dengan klaim kemenangan, baik yang dilakukan oleh Iran ataupun juga Amerika Serikat, bagaimana dampaknya nih kalau misalkan ke Kongres di Amerika Serikat? Ya sebenarnya kan Trump sudah pernah mengatakan beberapa kali ya bahwa dia telah menang, dia telah menghancurkan Iran, bahwa angkatan udara dan angkatan laut Iran telah lumpuh, tapi kan ternyata Iran masih santai-santai saja pamer kekuatan dan ini seolah-olah menegasikan apa yang dikatakan Trump. Tapi nanti seandainya nanti Trump mengakhiri perang ini atau mungkin jeda sementara tanpa batas waktu, perang akan dilanjutkan secara lokal akan dilanjutkan oleh Israel. Kemungkinan ini kalau misalkan potensi jika perang berkelanjutan dan Amerika Serikat ikut serta nih, bagaimana biaya yang harus dikeluarkan oleh Amerika Serikat ke depan nih? Ya, kita tidak tahu apa hubungan dekatnya Amerika dan Israel, apakah saling membantu, saling memberikan dana atau apa ya. Tapi lihat bahwa perang mungkin akan selesai secara fisik, tetapi permusuhan akan tetap terus terjadi. Nah, cara memelihara permusuhan ini, pasti ini pesanan Israel juga, itu nanti dengan serangan-serangan kecil, eskalasi kecil yang tentu biayanya tidak sebesar perang. Dan kemungkinan itu akan terjadi, tapi dampaknya tentu tidak akan seluas seperti yang kita rasakan hingga BBM mahal dan apa mahal, itu tidak seluas seperti itu. Karena Amerika juga kena dampak bahwa ekonomi Amerika juga sekarang menjadi ya, karena tekanan cukup besar. Baik, terima kasih untuk pandangannya, ulasannya pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi Amerika Serikat hapus jaminan perjalanan bagi pemilik tiket nonton Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil untuk menarik antusiasme pendukung tim peserta menonton Piala Dunia di Amerika Serikat. Amerika Serikat hapus jaminan perjalanan bagi pemilik tiket nonton Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil untuk menarik antusiasme pendukung tim peserta menonton Piala Dunia di Amerika Serikat. Gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kurang dari 1 bulan lagi. Seluruh tim peserta yang dipastikan lolos kini bersiap menyambut hajatan akbar pesta sepak bola dunia. Kabar baik datang bagi para pendukung yang akan menyaksikan langsung pemain kebanggaan mereka di pentas dunia. Tuan rumah Amerika Serikat kini membebaskan biaya jaminan visa sebesar $15.000 Amerika Serikat, setara 262 juta rupiah bagi pemegang tiket nonton Piala Dunia dari negara peserta. Pemerintah Donald Trump menjelaskan langkah pembebasan jaminan perjalanan dilakukan menjawab kekhawatiran dari para pendukung di negara-negara seperti Senegal dan Pantai Gading yang tim-timnya akan memainkan pertandingan di Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan konsuler, Mora Namdar, menyampaikan Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah Piala Dunia terbesar dan terbaik sepanjang sejarah. Kami membebaskan jaminan visa bagi penggemar yang memenuhi syarat dan telah membeli tiket Piala Dunia. Selain menyiapkan regulasi perjalanan, Amerika Serikat juga terus bersolek menyiapkan sarana dan prasarana demi menyukseskan Piala Dunia 2026. Di Philadelphia, para pekerja terus mempercantik Lincoln Financial Field untuk menjadi tuan rumah 6 pertandingan. Perbaikan besar-besaran dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Piala Dunia.
Obviously, we are so excited about the 6 matches that we are hosting, 5 in the group stage, 1 in the knockout round on July 4th of 2026, the 250th anniversary of the country. And Philadelphia is a wonderful place for any fan that's contemplating coming from abroad to Philadelphia or to the World Cup. One, we've worked really hard to make sure that we are creating multiple World Cup experiences across the city. So if you have a ticket, this is an amazing stadium for you to experience World Cup in. But if you don't, we will have a 39-day FIFA Fan Festival, which is free and open to the public, which we are delighted about at Lemon Hill Park. Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. 3 negara menjadi tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 48 negara akan bertarung memperebutkan titel bergengsi juara dunia. Membahas soal pembebasan jaminan visa bagi negara peserta Piala Dunia 2026 oleh Amerika Serikat untuk penonton terutama, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat malam, Bung Iksan. Malam, Bung Baim. Bung Iksan, ini pembebasan visa bond bagi pendukung peserta ini apakah menjadi jaminan nanti akan ramai penonton di Amerika Serikat? Iya, menarik ya, dengan adanya aturan baru ini lagi. Memang setiap pekan kita akan diberikan tanda kutip kejutan-kejutan oleh penyelenggara terutama Amerika Serikat, karena visa bond ini kan terutama berlaku untuk 50 negara yang sudah daftar ini, dan ada 5 peserta Piala Dunia yang masuk dalam pengecualian tentunya selama Piala Dunia. Ada mulai dari Tanjung Verde, Aljazair, Tunisia, Senegal, dan juga Pantai Gading. Jadi memang 5 fans dari negara kelima itu tentu akan bebas visa dengan jaminan yang tadi telah disebutkan 5.000 hingga 15.000 US dollar, 87 juta hingga 260-an juta rupiah. Jadi memang ini tentu jadi angin segar bagi mereka, karena kita tahu tiket pun sudah sangat mahal Piala Dunia. Jadi tentu jika ada jaminan seperti ini akan sangat sulit, terutama dari negara-negara dunia ketiga yang secara ekonomi tentu tidak semakmur negara-negara Eropa, tapi punya fanatisme sepak bola yang sangat besar. Ini tentu jadi angin segar bagi mereka. Tapi ini yang menjadi pertanyaan ketika visa bond bebas dihapuskan, bagaimana dengan protokol penempatan ICE? Karena ini yang selama ini dikritik juga, Bung Iksan. Ya, menarik sekali. Ini yang menariknya, ICE ini tentu masih menjadi tulang punggung dan juga tonggak paling tinggi bagi pemerintah Presiden Trump untuk menjaga keamanan di Amerika Serikat, terutama Piala Dunia, untuk hadirnya fan-fans dari luar negeri. Tidak hanya di luar atau di barimeter sekitar stadion, ICE pun nanti akan hadir juga di tribun, dan itu sudah banyak sekali diminta oleh delegasi-delegasi federasi di Eropa agar aturan ICE ini dilonggarkan, tidak ada ICE di sekitaran arena Piala Dunia. Tapi hal itu sampai saat ini, sampai detik ini belum dihapuskan oleh Presiden Trump. Jadi tentu ini tuh akan bisa masih menjadi harapan cemas. Dan patut diingat juga, Baim, 50 negara ini belum termasuk Haiti dan juga Iran, negara yang memang secara parsial mereka dilarang datang ke Amerika. Jadi apalagi barusan saya juga membaca norma hukum dari Amerika, Mendoza itu menyebut bahwa Haiti kemungkinan besar tidak akan mendapat dukungan dari supporternya ketika bertarung di grup B. Salah satunya tadi stadion yang kita munculkan di Philadelphia dan juga Mercedes-Benz Stadium yang ada di Atlanta. Jadi ini tentu juga sangat menarik. Dua negara ini masih ada juga khawatiran mereka tidak punya pendukung. Kalau soal Iran, tidak pendukung yang datang. Bung Iksan, soal Iran yang 10 syarat yang diajukan ke FIFA bagaimana? Bisa dipenuhi tidak oleh Amerika Serikat? Keamanan pemain ofisial, logistiknya juga. Betul sekali. Yang Iran ini juga sampai sekarang belum ada kepastian, karena kita tahu pertemuan baru akan terjadi pada tanggal 20 nanti, setidaknya maksimal waktu yang ditentukan oleh Iran. Jadi sampai saat ini pun yang saya dapatkan informasinya, FIFA masih coba terus melobi Gianni Infantino, Presiden FIFA masih terus melobi Presiden Trump untuk ibaratnya memberikan keleluasaan kepada Iran. Apalagi kemarin Iran sudah melaunching tim dan juga sudah diberikan selamat tinggal begitu oleh ada farewell-nya ya di negaranya. Ada farewell di negaranya untuk bertarung, dan tapi mereka belum langsung ke Amerika karena sekarang mereka akan selama 2 pekan melakukan pemusatan latihan dulu di Turki sebelum nanti pekan pertama bulan Juni mereka terbang ke Amerika. Oke. Ada juga notice nih, ada travel warning dari Koalisi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kehadiran penonton terutama di negara-negara yang di-ban?
Ya, tentu ini juga akan jadi satu kekhawatiran, tapi apapun yang terjadi, Piala Dunia memang tidak pernah lepas dari hal-hal yang berbau tentang pelanggaran kemanusiaan. Kita tahu dulu di Qatar seperti apa, Rusia pun seperti itu, bahkan di Brazil 2014 juga wacana ini, bahkan ada demo besar-besaran terjadi di beberapa kota di Brazil, tapi Piala Dunia tidak terpengaruh, supporter dari belahan dunia manapun akan tetap datang. Jadi yang paling berpengaruh memang visa bond ini, terutama di Amerika, dan juga kehadiran IC itu. Jadi memang bagaimana nanti Presiden Trump memberikan jaminan pada supporter, apalagi kita tahu Iran pun sampai saat ini juga kepastian untuk datang ke Amerikanya masih 50-50, karena kita tahu karena pertemuan dengan FIFA pun belum terjadi, karena maksimal baru akan terjadi tanggal 20 nanti. Baik, terima kasih untuk pandangannya, ulasannya Ihsan Mahar, analis sepak bola untuk program Kupas Malam hari ini. Sore libur panjang, kuliner khas Thailand hadir di Blok M, manjakan lidah warga Jakarta. Kami hadirkan sesaat lagi di Kupas Malam. Libur panjang lalu lintas di Simpang Gadok pada Kamis malam ramai lancar. Polisi menyebut kenaikan volume kendaraan 20% dibandingkan lalu lintas hari biasa. Polisi tidak memperlakukan rekayasa lalu lintas one way sehingga arus lalu lintas berlaku normal baik dari arah Jakarta maupun arah Puncak. Kasatlantas Polres Bogor mencatat 31.000 kendaraan dari Jakarta menuju Puncak. Rekayasa lalu lintas one way akan kembali diberlakukan pada pukul 7 pagi esok. Sebaliknya, one way situasional dari arah Puncak menuju Jakarta akan dimulai pada pukul 12 siang. Kawasan Malioboro masih menjadi magnet bagi wisatawan untuk menghabiskan libur panjang. Wisatawan datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, saudara. Mereka menikmati suasana jalanan yang bersejarah dengan berjalan santai maupun menggunakan andong. Petugas di Sub berlakukan penutupan kawasan Jalan Malioboro sejak pukul 17 sore hingga pukul 22 malam ini. Selain di Malioboro, kepadatan juga terjadi di kawasan Tugu Palputih dan titik 0 km Yogyakarta. Momen libur panjang dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ke kawasan Jalan Braga, Kota Bandung. Pada Kamis malam, suasana padat dan ramai oleh pengunjung yang datang untuk menikmati nuansa ikonik Kota Bandung. Ya, Jalan Braga kembali jadi magnet wisata saat libur panjang. Sejak sore hari, kawasan ini selalu dipadati kendaraan dan juga pejalan kaki. Memasuki malam hari, suasana semakin hidup dengan ramainya wisatawan yang menikmati kuliner, berburu foto, hingga sekadar menikmati suasana malam di jantung Kota Bandung. Ya, langsung saja kami ajak Anda menuju Jalan Braga, Kota Bandung. Ada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan Andri Iskandar di sana. Selamat malam Mita, apa yang spesial di Kota Bandung yang akan Anda tawarkan kepada kami saat ini, Mita? Ya, selamat malam Ibrahim. Kalau berbicara mengenai Kota Bandung, ini sebenarnya banyak sekali yang bisa ditawarkan ya kepada Anda dan juga saudara yang ada di rumah. Karena memang untuk Kota Bandung sendiri menjadi salah satu magnet ketika libur panjang seperti libur kenaikan Yesus Kristus seperti hari ini. Apalagi ditambah besok itu ada cuti bersama dan dipepet dengan hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk minggu ini liburnya memang long weekend. Cocok banget untuk menikmati waktu liburnya di Kota Bandung. Nah, tapi kalau berbicara mengenai Kota Bandung, pastinya nggak afdol kalau tidak mendatangi kawasan Braga seperti tempat saya melaporkan saat ini. Karena memang banyak sekali hal yang bisa dilakukan di kawasan Braga ini. Mulai dari bersuah foto dengan latar gedung-gedung ikonik gaya Art Deco yang sudah ada ratusan tahun lalu. Dan juga di sini banyak sekali kafe-kafe yang menyuguhkan live music seperti itu. Dan tentunya kalau misalnya berbicara Kota Bandung kan ini kuliner seperti itu ya Ibrahim. Jadi untuk di kawasan Braga ini kalau misalnya tadi saya datang ke sini sejak sore hari, ini sudah banyak sekali para wisatawan yang datang ke sini. Kalau misalnya dilihat dari kendaraan sendiri, ini memang dari sore
sendiri ini banyak sekali kendaraan yang hilir mudik dengan plat nomor selain D dari Bandung, bahkan ada dari luar kota yang banyak tentunya juga dari B atau Jakarta. Nah, dari tadi saya melihat ini salah satu yang menarik adalah frozen yogurt gitu. Karena memang untuk di kawasan Braga sendiri selain misalnya kita jajan-jajan seperti itu, ada yang sekedar untuk hanya jalan kaki saja menikmati suasana kota Bandung seperti itu. Jadi habis lelah jalan-jalan di kawasan Braga bisa disegarkan dengan membeli yogurt. Nah, Ibrahim, sebenarnya tadi saya sudah pesan gitu karena dari tadi antri banget di sini. Jadi sebenarnya sebelumnya saya sudah pesan dan ini sekarang baru jadi tinggal diambil seperti itu, Ibrahim. Nah, ini jadi kalau misalnya yogurt yang ada di sini, ini tadi saya pesennya dengan beragam topping. Ada yang mulai stroberi, lalu ada meses berwarna-warni, dan tentunya ada topping-topping lainnya seperti saus seperti itu. Jadi ini setelah lelah berjalan kaki, karena tadi saya selain memantau untuk melaporkan kepada Ibrahim dan juga saudara, saya juga tadi jalan-jalan di daerah Braga dan tadi juga sempat ke Jalan Asia Afrika seperti itu. Nah, ini akhirnya sudah ada di depan saya. Ini adalah yogurt yang banyak sekali toppingnya. Ini cantik sekali ya, Ibrahim. Jadi saya nggak tega untuk makannya. Sebenarnya kalau misalnya saya lagi nggak live, saya pasti sebagai cewek, sebagai perempuan ini akan berfoto terlebih dahulu. Yaudah, kita nikmatin aja dulu lah ya, Ibrahim. Oke. Yogurt tentu aja ada asamnya, tapi ini di-combine dengan rasa-rasa yang manis karena ada topping sausnya dan juga ada buah stroberinya yang bikin segar. Apalagi sekarang walaupun misalnya Bandung itu dikenal dengan udara yang cukup dingin, tapi karena sekarang udah beberapa hari ini di kota Bandung tidak hujan, jadi agak sedikit panas. Yaudah, Ibrahim, saya mau melanjutkan menikmati yogurt yang sudah saya pesan ini. Jadi silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mita Handayani dan Ade Iskandar yang sudah membuat iri tampaknya warga yang saat ini masih berada di Jakarta untuk menikmati yogurt. Terima kasih Mita. Tapi tenang, untuk Anda yang ada di Jakarta, kami juga ada nih sajian kuliner. Wisata kuliner banyak diincar warga Jakarta untuk habiskan malam, salah satunya di kawasan Blok M yang tengah menyajikan festival Songkran. Berbagai menu khas Thailand yang segar hingga super pedas tersedia di sini. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Yohan Bagja dari Blok M, Jakarta Selatan. Swadika, minum Thai tea enaknya sebenarnya sih di Thailand, tapi karena saya belum dapat cuti ya, kita minumnya di Jakarta aja. Di mana? Di Festival Songkran yang ada di Blok M. Banyak banget di sini tenan-tenannya tuh. Ada Dubai Cuy Cookie, ada Tanghulu. Kayaknya nggak cuma Thailand ya, cuman karena ini makanan-makanan viral, jadi ada semua nih di Festival Songkran Thailand ini. Tapi dari semua makanan yang kemudian viral, ada beberapa yang sudah saya beli. Selain Thai tea, ini bisa tunjukin camper saya nih. Nih ada somtam yang beberapa waktu lalu juga udah rame banget. Ini tuh kayak saladnya orang Thailand kali ya. Saya tadi pesan yang ada mangganya, ada udangnya, dan ada mie Thailandnya. Ini apa ya? Soun, kayak soun, mirip soun. Saya coba satu suap dulu ya, tapi kamu semua di rumah jangan ngiler. Sebentar, saya ngunyah dulu. Rasanya kayak ngerujak. Rasanya kayak ngerujak, tapi bedanya ini tuh kayak pakai terasi dan rasanya tuh gurih, sedap, seger. Cocok buat kamu yang mau diet. Saya ajak jalan-jalan lagi. Agak ngerepotin campers, gak apa-apa ya. Ngintip dikit tuh. Di belakang saya, di belakang duren tuh ada hiburan-hiburan gitu. Nah, hiburan ini nggak ada tiap malam, adanya di event tertentu aja. Dan kamu semua bisa datang ke Festival Songkran Thailand yang adanya cuman
sisa 2 hari lagi, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan karena ini udah 2 hari terakhir ya, kayak cuma sampai hari Minggu 17 Mei, buruan kamu ke Blok M. Alvania Rizky, Yohan Bagja, Kompas TV Jakarta. Saya mau jajan es krim selamat. Dan usai jeda Kompas Malam akan kembali, saudara, dengan informasi polisi menetapkan 9 tersangka kasus kerusuhan pasca laga Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada Jumat pekan lalu. Setelah kebakaran melanda area parkir sebuah pabrik di Kecamatan Gerabak, Purworejo pada Kamis pagi, ratusan motor karyawan ludes terbakar. Astagfirullahaladzim, apa nangis sore, cara ngerti. Ya Allah, ya Allah. Pak mobil. Ya Allah, ya Allah. Pak Puji. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sepeda motor yang ada di area parkir. Menurut keterangan saksi, api berasal dari salah satu motor yang merembet ke motor lain yang ada di sekitarnya. 2 orang mengalami luka. Sementara, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Diperkirakan motor yang terbakar mencapai ratusan unit. Ya Allah, ya Allah. Pak mobil. Ya Allah, ya Allah. Pak Puji, motor lagi, aduh. Lapak pengepul barang bekas dan bengkel di kawasan Cipayung, Jakarta Timur terbakar pada Kamis sore. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi di lapak pengepul barang bekas dan bengkel mobil yang terbakar di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit dan permukiman padat penduduk sempat membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam kebakaran ini. Saudara, Pemprov Papua menutup seluruh aktivitas di Stadion Lukas NMB pasca kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat pekan lalu. Kericuhan usai pertandingan mengakibatkan kerusakan di Stadion Lukas NMB. Gubernur Papua Matius Fakhiri yang meninjau langsung kondisi stadion menyatakan menutup seluruh aktivitas hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Penutupan stadion ini diambil guna mendukung proses penyelidikan termasuk perbaikan fasilitas stadion. Yang berikut tentunya berkaitan dengan kerusakan, kami dari pemerintah Provinsi Papua akan menilai secara baik dan kami akan memperbaiki. Untuk sementara waktu saya menutup semua aktivitas Stadion Lukas NMB supaya kita perbaiki, kita akan hitung dengan baik bagaimana untuk nanti ke depan bagaimana penggunaan stadion ini. Sementara polisi menetapkan 9 tersangka kasus kerusuhan pasca laga Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat pekan lalu. Mereka diduga merusak bangunan dan fasilitas hingga mencuri kendaraan bermotor di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, kerusakan akibat kerusuhan menyebabkan 16 bangunan rusak, 21 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2 dibakar serta puluhan motor hilang dicuri. Yang kita amankan itu sekitar 34 orang, yang kita tetapkan tersangka baru 9, kemungkinan akan ada tersangka lainnya lagi. Total keseluruhan kerugian yang di dalam stadion ya, di luar dari curanmor itu dari hasil olah TKP ada 16 bangunan yang mengalami rusak, kendaraan roda 4 21 unit, kendaraan roda 2 11 unit. BNN menggerebek sebuah permukiman di Aikanopan, Labuan Batu, Sumatera Utara. 7 orang pengedar hingga pengguna ditangkap dengan barang bukti, sabu, dan alat isap.
Dalam penyisirannya, tim tindak BNN menemukan sebuah rumah yang dijadikan lokasi penggunaan narkotika jenis sabu. Puluhan plastik klip berisi narkotika dan alat hisap ditemukan. Salah satu pengedar sempat mengelak, namun barang bukti berupa sendal jepitnya yang tertinggal di lapak TKP membuatnya tak berkutik. BNN lanjut menggeledah sebuah rumah mewah yang disinyalir menjadi rumah milik bandar narkoba berinisial W yang ternyata sudah melarikan diri dan masuk DPO. Hasil penyelidikan ternyata diketahui dan kawasan ini tersebut dikendalikan oleh jaringan berinisial W, dan ini diduga mengkoordinir sejumlah lapak di wilayah tersebut di mana peredaran narkoba tersebut memang marak terjadi. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di permukiman padat kawasan Gang Jati, Medan Denai. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 orang dan menyita beberapa paket sabu siap edar. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di kawasan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara. Tim Satres Narkoba Polrestabes Medan harus menembus permukiman padat penduduk demi menyergap pengedar dan pengguna narkoba. Sempat terjadi pergumulan antara pelaku dan polisi. Hingga akhirnya 3 pria yang diduga sebagai pengedar serta pengguna narkoba ditangkap. Dari ketiganya disita 4 paket narkotika jenis sabu siap edar. Usai menyergap 3 pelaku, polisi bergerak ke titik lain mencari barang bukti. Di sebuah kandang unggas, polisi menemukan alat isap sabu. Disinilah salah satu tempat titik awal kita lakukan penggeledahan dan upaya paksa, dan sempat terjadi kejar-kejaran. Namun dengan situasi pemukiman yang sangat padat, tim berhasil mengamankan 3 orang. Kami kategorikan tersangka ataupun pengguna ataupun adanya pengedar. 3 pria yang ditangkap dalam penggerebekan ini masih diperiksa di Polrestabes Medan. Peran ketiganya masih didalami dalam transaksi narkoba ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Ahmad Syahri As-Siddiqi, anggota Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur yang merokok dan bermain game online saat rapat dengar pendapat meminta maaf dan mengaku hilaf atas perbuatannya. Anggota DPRD termuda ini minta maaf pada warga Jember dan Ketua Umum Partai Gerindra atas perbuatannya bermain game online dan merokok saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Jember pada Senin lalu. Ahmad Syahri mengaku siap menerima sanksi dari Partai Gerindra maupun kelembagaan Dewan atas perbuatannya. Memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Hizbullah menyerang sejumlah truk militer Israel di kota Tair Harfa, Lebanon Selatan. Hizbullah menyerang sejumlah truk militer Israel di kota Tair Harfa, Lebanon Selatan. Milisi Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran melanjutkan serangannya menyasar sejumlah truk militer Israel di kota Tair Harfa, Lebanon Selatan. Tak ada keterangan waktu secara pasti yang bisa dikonfirmasi dari video serangan yang dirilis media Iran Press TV ini. Israel melancarkan serangan udara terhadap sejumlah kota di distrik Nabatiyah, Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Serangan tersebut terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi pada warga Arab Salim, Kafr Hatta hingga daerah Zahrani. Israel menyebut serangan itu sebagai respons pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hizbullah.
Garda Revolusi Iran belakangan menunjukkan kekuatan kapal kecilnya yang berbekal dengan senapan masih bisa memberikan tekanan di Selat Hormuz. Armada perahu serang yang kecil dan cepat dibentuk militer Iran pada 1980-an selama Perang Iran-Irak. Sejumlah analis mengatakan armada ini tidak dirancang untuk pertempuran konvensional di laut, tapi untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Kompas Malam berakhir sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.